Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini aku membuat roti sifon ya teman-teman, di dalam cup coklat seperti ini. Jadi ini cupnya bisa langsung dipanggang ya, dan ini hasilnya kalian lihat teman-teman, ini cantik banget. Menurut aku ini sifon yang paling cantik yang pernah aku buat. Dan untuk rasanya tentu saja enak banget, pandannya wangi, dan rotinya ini saya pakai roti dari labu kuning. Jadi wangi juga ya teman-teman, perpaduannya cocok sekali. Nah ini kita lihat teman-teman, kalian lihat dalamnya tuh lucu banget. Saya lebih suka banyak sifon daripada banyak roti. Jadi kalau nanti kalian mau rotinya lebih banyak, kalian bisa tambahkan saja rotinya. Dan ini sifonnya empuk sekali ya teman-teman. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Di sini saya ada labu Jepang dan ini saya sudah beli sekitar 1 bulan yang lalu. Selama atasnya masih bagus, labu ini bisa disimpan cukup lama, sekitar 2-3 bulan ya. Dan ini kita akan potong-potong, bersihkan, lalu kita akan kukus. Sebaiknya kalian kupas dulu ya sebelum dikukus. Cuman karena tadi menurut saya kulitnya keras sekali ya, jadi saya langsung aja kukus dengan kulitnya. Sekarang baru saya buang kulitnya. Dan ini kita akan saring. Labunya saya simpan di kulkas dan sekarang setelah dingin baru kita pakai untuk membuat roti. Di sini saya campur dengan tepung terigu protein tinggi, kemudian telur, gula, susu bubuk dan juga sedikit ragi instan. Kita juga perlu susu cair atau whipped cream cair, jumlahnya sama ya. Kita masukkan secara bertahap sehingga tidak kelebihan ataupun kekurangan. Dan karena kita bikinnya hanya sedikit, jadi saya pakai hand mixer saja. Ini sebentar juga sudah kalis teman-teman. Mixer roti itu tidak boleh dengan full speed ya teman-teman, baik dengan standing mixer ataupun dengan hand mixer. Jadi kita mixer dengan kecepatan sedang saja. Nah ini kalau sudah menggumpal seperti ini, kita akan tambahkan dengan margarin ataupun mentega. Di sini saya pakai mentega. Kita pakai mentega dan garam. Kemudian kita akan mixer kembali sampai adonan ini menjadi kalis elastis. Kalian perhatikan di sini konsistensinya ya teman-teman. Adonan memang sedikit lengket karena ini kita pakai labu kuning mungkin ya. Kita akan tes kalis seperti ini, kita tarik. Kalau sudah transparan artinya ini sudah tidak robek ya, artinya sudah kalis. Adonan ini sudah saya timbang dan beratnya kurang lebih sekitar 414 gram. Kita akan bagi adonan menjadi 6 bagian, kemudian kita akan bagi menjadi 3 loyang, jadi 1 loyang masing-masing 2 roti. Tapi kalau kalian ingin rotinya lebih banyak, lebih besar daripada sifonnya, jadi rotinya bisa kalian tambah. Dan apabila kalian ingin pakai roti keju atau roti biasa atau roti yang lainnya, kalian bisa pakai resep kalian masing-masing. Satu bulatan kecil ini beratnya kurang lebih sekitar 38 gram. Setelah dibulatkan, adonan kita istirahatkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, kita akan giling dan kita akan bentuk. Kalau kalian lihat di video saya sebelumnya, saya sudah pernah bikin roti ini, tapi resepnya beda ya. Saya pakai roti yang biasa dan itu juga saya ada coba pakai oven tangkring kalau nggak salah ya. Jadi untuk yang punya oven tangkring sebenarnya kalian bisa, hanya saja tidak bisa secantik seperti di video ini. Nah, teman-teman, penting di sini kalian rapatkan adonan roti ini dengan baik sehingga ketika nanti kita panggang rotinya ini tidak berongga. Kebetulan roti yang saya bikin cukup banyak ya bubbles udara di dalamnya.
Mungkin karena saya kurang lama istirahatkan adonan ini. Di sini saya hanya istirahatkan sekitar 10-20 menit, tapi saya nggak hitung waktunya gitu. Kayaknya baru ditaruh udah saya kerjain deh gitu. Jadi sebaiknya nanti kalian benar-benar istirahatkan adonan ini sekitar 20 atau 30 menit kalau perlu ya. Baru kita giling-giling, kita buang lagi udara di dalam bubblesnya itu, kita degassing, baru kita bentuk. Dan ini kalian perhatikan adonannya tidak boleh sampai nempel ke dalam, ke pinggir-pinggirnya. Jadi pinggir-pinggirnya ini ujung-ujungnya wajib dikasih jarak karena rotinya ini nanti akan membesar. Kita istirahatkan sekitar 30 atau 40 menit, atasnya kita tutup. Setelah roti beristirahat selama 30 menit, kita mulai bikin sifon. Campur santan instan dan minyak sayur. Kita aduk-aduk sampai mengental dan halus ya. Baru kita masukkan ekstrak pandan ya. Di sini saya pakai endapan pandan. Kalau kalian tidak punya endapan pandan, kalian bisa pakai pasta pandan. Di sini saya pakai dua-duanya agar warnanya cantik. Untuk telur kita pakai 8 telur. Kalian bisa masukin satu-satu, tapi di sini saya langsung saja semuanya. Untuk tepung di sini saya pakai tepung beras, teman-teman. Karena menurut saya chiffon itu tidak perlu tepung terigu. Pakai tepung beras saja sudah enak. Saya tambahkan dengan sedikit maizena. Setelah tercampur rata, kita sisihkan. Sekarang kita akan membuat mering, dan untuk mering kita perlu 8 putih telur yang bersih. Bersih dari kuning telur, jadi tidak boleh ada sisa-sisa kuning telur di dalamnya. Ataupun bekas minyak nggak boleh, jadi ini harus benar-benar bersih. Kita tambahkan 1 sendok makan perasan jeruk lemon atau jeruk nipis dan sedikit garam. Kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih telur ini berbusa sempurna. Busanya tuh sudah kecil-kecil, halus, dan sudah mekar sekali. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan masukkan gula pasir. Untuk gula pasir langsung saja kita masukkan semuanya, tidak perlu secara bertahap. Tetapi di sini kita akan mixer dengan kecepatan rendah. Mixer saya mempunyai 5 kecepatan dan saya pakai kecepatan nomor 2. Kita akan mixer sampai adonan ini firm peak atau ujungnya sudah runcing ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan campurkan ke adonan kuning telur tadi dan kita masukkan putih telur ini secara bertahap. 3 tahap ya. Ambil 1/3, kita aduk balik sampai semua tercampur dengan rata. Bila sudah tidak ada putih telurnya lagi, kita masukkan setengahnya lagi. Begitu terus sampai adonan putih telurnya habis. Selama proses kita hanya aduk balik saja. Setelah tidak terlihat lagi putih telur, adonannya sudah tercampur rata, kita ratakan kembali dengan spatula. Kita serok bawah-bawahnya agar sudah benar-benar tercampur rata ya. Sekarang kita akan tuang ke atas adonan roti. Masing-masing kita bagi 3 bagian sama rata. Jadi kalian timbang dulu baru dibagi sama rata. Kita tuang secara perlahan agar bubbles di dalam adonan ini keluar. Karena adonan ini tidak boleh diketuk-ketuk. Jadi untuk meratakan adonan kita hanya goyang-goyangin saja ke kiri ke kanan. Dan kita kita gores dengan tusuk gigi bagian permukaannya ini agar rata ya. Sekarang kita akan panggang. Saya panaskan oven di suhu 160 derajat api atas, 140 derajat api bawah. Nah, di dalam oven sudah ada termometer. Ketika suhu mencapai 110 derajat, saya masukin chiffon. Di menit ke-12, saya lihat chiffon saya atasnya sudah coklat ya, dan sudah kering permukaannya. Jadi di sini saya sudah mulai slit. Apabila
sifon kalian setelah 12 menit atau 15 menit permukaan atasnya masih basah dan belum coklat sedikit, kalian bisa tambahkan api atas. Kemudian baru slit setelah permukaan atasnya kering. Karena kalau masih basah kalian slit, nanti hasilnya akan keriting. Di sini saya putar loyangnya teman-teman agar panasnya merata. Dan saya panggang kembali selama 15 menit dengan suhu yang sama. Setelah itu saya turunkan suhu masing-masing 20 derajat. Jadi api atas saya turunkan 20 derajat, api bawah saya turunkan 20 derajat. Nanti waktu dan suhu kalian sesuaikan dengan oven masing-masing. Karena beda oven, beda suhu ya. Walaupun sama oven kadang-kadang suhunya juga bisa beda. Yang penting kalian perhatikan di sini. Suhu oven selama saya proses paling tinggi di 130 derajat. Ini sudah matang teman-teman, cantik sekali dan ini wajib dibalik. Karena ini hasilnya tinggi dan tidak ada kaki, jadi saya ganjel dengan loyang. Nah, ini hasilnya teman-teman, cantik sekali ya. Jujur teman-teman, saya sering banget bikin chiffon ini di loyang saya. Tapi kemarin-kemarin tuh tidak berhasil karena saya tidak bisa menemukan suhu yang tepat. Nah, akhirnya saya bisa berhasil hari ini karena saya sudah melalui berbagai macam percobaan. Jadi saya udah mau cobain suhu ini, suhu itu, akhirnya saya bisa dapat suhu yang tepat. Jadi nanti kalian wajib pelajari oven kalian masing-masing untuk menemukan suhu yang tepat. Jadi ini bukan pertama kali saya bikin terus langsung hasilnya wow seperti ini ya, tidak. Ini saya sudah bikin, kalau ngomong malu ya, tapi mungkin sudah lebih dari 10 loyang teman-teman. Dan itu semuanya gagal. Ada yang hangus, ada yang bantet, oh macam-macam ya. Setelah entah keberapa kali baru akhirnya sekarang berhasil dan saya posting. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.